Bab 261 Evaluasi ketiga. Mo Wanxing, mengenakan seragam militer, berdiri di tepi ruang pribadi di lantai 3. Mengintip melalui kaca besar dari lantai hingga langit-langit, ia memandang Ning Fan di lobi di bawah dari ketinggian dan menggelengkan kepalanya pelan, bergumam dalam hati, "Ning Fan, sepertinya hanya ini yang bisa kau lakukan. Untuk menjadi tunanganku, kau jauh dari memenuhi syarat. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke poin ketiga dan terakhir dalam kompetisi sastra hari ini, ketajaman. Kekayaan, kemampuan, dan kecerdasan merupakan keseluruhan dari edisi penilaian sastra daftar King Yun ini." Dengan deklarasi penyiar, kompetisi ketiga dimulai. Yang disebut sebagai uji ketajaman adalah para penyelenggara memamerkan berbagai karya seni di tengah aula, mulai dari batu giok dan zamrud hingga kaligrafi dan lukisan, serta barang-barang antik yang unik. Setiap kontestan dapat memilih satu item dan berbicara kepada 7 juri tentang seluk-beluknya, pada dasarnya memamerkan ketelitian mereka dan keterampilan penilaian. Begitu kompetisi ini dimulai, para peserta dengan cepat memilih dari antara karya seni, lalu bergegas satu demi satu untuk mempresentasikan keajaiban benda pilihan mereka kepada 7 juri. Sebenarnya banyak sekali yang tidak tahu menahu tentang cara mengapresiasi karya seni tersebut, karena bagaimanapun juga, seni adalah sesuatu yang memerlukan bakat bawaan. Namun tak lama kemudian, Ning Fan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karya seni yang dipamerkan oleh penyelenggara berjumlah sekitar 20 atau 30, namun dengan cepat, hampir semua peserta berkumpul di sekitar lukisan yang menampilkan petugas wanita, masing-masing terhanyut dan terbius dalam kekaguman, benar-benar asyik dengan konsepsi artistiknya. Lukisan ini sungguh indah, peri di dalamnya tampak seolah hendak keluar. Indah. Sungguh indah. Apakah ini kekuatan seni? Begitu nyata, seolah-olah mereka adalah orang sungguhan, dunia nyata. Saya benar-benar ingin masuk ke dalamnya dan melihatnya. Para penonton bergumam penuh kekaguman, berkumpul di sekitar lukisan bidadari, dan semuanya lupa mendekati ketujuh juri untuk berbicara. "Ning Fan, mari kita lihat lukisan itu juga. Jika kamu tidak bisa melihat sesuatu yang mendalam, aku akan menjelaskannya nanti." Aku mengambil jurusan seni rupa di universitas, jadi aku seharusnya bisa melihat sesuatu," bisik Yuan Yonglin sambil berjalan di samping Ning Fan. Dia bermaksud baik, khawatir Ning Fan tidak mengerti seni dan jika dia mendapat nilai 0 di bagian ini, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar King Yun. Lagi pula, hanya mereka yang berhasil masuk ke dalam peringkat 10 besarlah yang dianggap benar-benar berhasil masuk dalam daftar King Yun. Mari kita lihat." Ning Fan tidak menolak dan, bersama Yuan Yonglin, juga mendekati lukisan itu. Lukisan ini. Saat tatapan Yuan Yonglin tertuju pada lukisan kuno itu dan ia mulai berbicara, ia tiba-tiba berhenti. Napasnya terasa berat, matanya terpaku pada lukisan itu sambil bergumam dalam hati, sungguh ajaib. Jelas, dia terpikat. Untuk sesaat, hampir semua kontestan yang hadir tenggelam dalam lukisan itu seperti Yuan Yonglin. Hanya Ning Fan yang memiliki senyum dingin di bibirnya. Apakah ada sesuatu yang jahat tentang lukisan ini? Saat mata Ning Fan tertuju pada lukisan pelayan wanita, dia tiba-tiba merasakan gejolak aneh dan kompleks yang terpancar dari lukisan itu, menyebabkan kepalanya berputar-putar, seolah-olah pelayan itu melangkah keluar dan mencoba menariknya ke dalam lukisan. Jadi begitulah adanya. Namun sedetik kemudian, dengan nada ringan, Ning Fan segera terbebas dari sensasi itu. Kemudian, menyalurkan kekuatan spiritual ke matanya, ia memfokuskan pandangannya dan kembali menatap lukisan kuno yang menyeramkan itu. Kali ini, ia dapat melihat dengan jelas pola-pola samar pada lukisan para pelayan wanita, tak terlihat oleh mata telanjang, memancar keluar tanpa henti, memengaruhi semua orang di sekitar dan menjerat mereka dalam lukisan itu. "Lukisan ini, bukan perhiasan," kata Ning Fan dengan serius. "Anak bermarga Ning, apa sekarang? Apa kau akan bicara omong kosong tentang lukisan ini setelah kau membanggakan keterampilan medismu yang tak berdasar?" ejek seorang pemuda jangkung. Namanya adalah Kong Tiansheng, keturunan keluarga Kong kelas 1 di ibu kota provinsi, yang dianggap oleh Yuan Yonglin sebagai salah satu pesaing paling kompetitif untuk daftar King Yun ini. "Kenapa repot-repot dengan Tuan Ning, Tuan muda Kong yang baru muncul ini? Orang kaya baru dari sampah masyarakat ini, yang hanya beruntung mendapatkan sedikit uang, cukup tertipu untuk berpikir dia bisa bersaing memperebutkan tempat di daftar King Yun. Haha, itu lelucon. Bagian yang menguji ketajaman ini hanyalah cara penyelenggara untuk menyingkirkan orang-orang baru yang bangkrut secara budaya seperti dia, bukan?" Seorang pemuda tampan lainnya bergabung, yang bernama Hong Jinrui, berasal dari keluarga Hong terkemuka di ibu kota provinsi, dan juga dianggap oleh Yuan Yonglin sebagai salah satu pesaing terkuat untuk daftar King Yun ini. Ning Fan mengabaikan kedua pria itu dan hanya mengulurkan tangan dan menepuk pelan bahu Yuan Yonglin. Sambil berseru pelan, Yuan Yonglin segera tersadar dan berkata dengan heran, "Apa yang baru saja terjadi?"
Mengapa aku merasa seperti akan tersedot ke dalam lukisan itu? Nona Yuan, jangan panik. Perasaan seperti itu menunjukkan Anda sungguh menghargai lukisan itu. Kalau bukan karena gangguan Tuan Ning ini, Anda mungkin akan menemukan lebih banyak lagi, kata Kong Tiansheng segera. Memang, Nona Yuan, lukisan para pelayan wanita ini adalah karya dari 1000 tahun yang lalu dengan nilai seni yang luar biasa. Sepertinya Anda benar-benar memahaminya. Namun, untuk benar-benar merasakan kedalamannya terkadang dibutuhkan suasana hati yang tepat. Anda baru saja memasuki kondisi itu tetapi tiba-tiba diganggu oleh Tuan Ning, sungguh disayangkan, Hong Jinrui juga berkomentar. Meskipun Kong Tiansheng dan Hong Jinrui merupakan pesaing Yuan Yonglin, mereka masing-masing berhasrat untuk memenangkan hatinya, berharap untuk mendapatkan kasih sayangnya dan menjalin aliansi dengan keluarga Yuan melalui pernikahan. Bab 262. Kekuatan spiritual dari 1000 tahun yang lalu. Kecantikan dan temperamen Yuan Yonglin benar-benar berada pada tingkatan teratas dalam masyarakat kelas atas ibu kota provinsi, dan statusnya bahkan lebih mampu membangkitkan hasrat seorang pria untuk menaklukkan. Jika seseorang benar-benar bisa menjadi menantu keluarga Yuan dengan menumpang kesuksesan, keuntungan tak terlihat yang bisa diperoleh dengan jabatan yang dipegang kakeknya, Yuan Huai, juga tak terukur. Oleh karena itu, melihat Ning Fan dan Yuan Yonglin begitu akrab, mereka berdua pun makin muak terhadap Ning Fan. Kong Tiansheng, Hong Jinrui. Yuan Yonglin mengerutkan kening dan melirik kedua pria itu, secara naluriah merasa tidak senang. Padahal dia sama sekali tidak pernah menaruh hati pada tuan-tuan muda kaum bangsawan ibu kota provinsi itu, apalagi mereka dianggapnya sebagai lawan dalam kompetisi peringkat awan hijau. Ning Fan, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Yuan Yonglin mengabaikan Kong Tiansheng dan Hong Jinrui, malah bertanya pada Ning Fan. Anehnya, secara tidak sadar, dia tidak menganggap Ning Fan sebagai pesaing. Lukisan ini bukan lukisan biasa, kata Ning Fan acuh tak acuh. Hehe, orang bodoh pun tahu kalau lukisan ini bukan lukisan biasa, ini lukisan antik dari 1000 tahun yang lalu. Kong Tiansheng langsung menyela dengan kasar. Kenapa kau tidak biarkan dia melanjutkan, Kong? Kita lihat saja apa lagi yang bisa anak ini lakukan dengan kepura-puraannya. Aku yakin selain 3 kata, tidak biasa, itu, dia tidak bisa mengungkapkan apapun lagi pula dia orang kaya baru yang tidak berpendidikan dari pedesaan, ejek Hong Jinrui. Tuan-tuan, saya tidak kenal Anda, dan saya juga tidak meminta pendapat Anda. Mohon jangan ganggu pembicaraan kami, iya. Alis Yuan Yonglin berkerut, dan dia berbicara tanpa sedikit pun rasa sopan terhadap kedua pria itu. Baik Kong Tiansheng maupun Hong Jinrui sama-sama gagal dalam upaya menyanjung, dan wajah mereka memerah karena malu. Ning Fan tak kuasa menahan tawa, lalu menjelaskan kepada Yuan Yonglin, Nona Yuan, alasan Anda tertarik pada lukisan ini adalah karena ada jejak kekuatan spiritual yang melekat padanya. Anda, dan yang lainnya, terpengaruh oleh jejak kekuatan spiritual ini, itulah mengapa Anda merasakan sensasi itu. Kekuatan spiritual. Apa itu? Yuan Yonglin terkejut. Hehe, Tuan Ning ini memang pandai mengarang cerita. Apa sih kekuatan spiritual itu? Aku hanya tahu kalau seniman bela diri punya kekuatan batin dan penyihir punya mana. Apa kau sekarang mengarang hal yang disebut kekuatan spiritual? Kong Tiansheng mencibir. Tadi dia mengoceh tentang beberapa keterampilan medis, dan sekarang dia mengarang cerita. Itu wajar. Lagi pula, orang seperti itu hanya pandai bicara, Hong Jinrui mencibir dengan nada menghina. Wajar jika kamu tidak tahu tentang kekuatan spiritual. Ning Fan mengangguk. Dalam warisan yang ditinggalkan ibunya, kekuatan spiritual bahkan lebih dekat dengan sumber kekuatan daripada kekuatan spiritual. Dia juga baru mempelajari tentang keberadaan kekuatan spiritual setelah memasuki jalur kultivasi, mengolah kekuatan spiritualnya, dan kemudian memahami maknanya. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual lemah, apakah mereka berlatih ilmu bela diri, ilmu sihir, atau ilmu kultivasi, tidak akan pernah meraih kesuksesan besar. Hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual kuat yang dapat menjadi pusat kekuatan sejati. Dan kekuatan spiritual yang melekat pada lukisan wanita kuno ini pasti telah ditinggalkan oleh pelukisnya sejak 1000 tahun yang lalu. Berarti pada zaman dahulu kala, sekitar 1000 tahun yang lalu, sudah ada leluhur yang memiliki kekuatan spiritual sekuat itu. Rupanya, hakikat dunia yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan luas daripada apa yang orang biasa persepsikan di permukaan. Namun, pendahulu ini, meskipun kuat dalam kekuatan spiritual, tampaknya telah mengambil jalan yang salah. Kekuatan spiritual yang ia tinggalkan pada potret wanita ini membawa sedikit pesona dan distorsi. Jika seseorang dipengaruhi oleh kekuatan spiritual ini untuk waktu yang lama, setidaknya akan mendistorsi pikirannya, dan yang terburuk, dapat menyebabkan delusi atau penyimpangan dari jalan yang benar. Dengan pemikiran ini, Ning Fan berkata, baiklah,
karena ini bukan hal yang baik, aku akan menghancurkannya. Setelah berkata demikian, Ning Fan mengangkat tangannya dan menunjuk potret wanita itu dari jauh. Semburan kekuatan spiritual yang tak terlihat, bercampur dengan kekuatan spiritualnya, melesat ke arahnya. Pop! Suara lembut dan nyaris tak terdengar bergema di udara. Pola melingkar samar pada lukisan itu tiba-tiba pecah seperti gelembung sabun, diletuskan oleh kekuatan tersebut dan dengan cepat menghilang ke udara. Sekarang, coba lihat lagi, kata Ning Fan kepada Yuan Yonglin. Yuan Yonglin dengan bingung menurutinya dan menatap sekali lagi potret wanita itu. Dia segera menyuarakan keterkejutannya, persepsinya terhadap lukisan itu sekarang benar-benar berbeda, tidak lagi memberinya sensasi seolah-olah tertarik ke dalamnya. Kong Tiansheng dan Hong Jinrui juga melihat lukisan itu, wajah mereka menunjukkan sedikit keheranan. Mereka berdua pernah melihat lukisan itu sebelumnya dan menyadari keanehannya, tetapi kini mereka merasa itu hanya lukisan biasa, tanpa daya tarik misterius sebelumnya. Pada saat itu, yang lainnya pun tersadar, terbangun dari keadaan terpesona mereka. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa lukisan ini berbeda dari sebelumnya? Kerumunan itu pun mulai ramai mengobrol, semuanya luar biasa heran. Potret wanita yang menakjubkan itu, dalam sekejap, telah menjadi lukisan yang sangat biasa. Tuan Ning inilah yang menghancurkan lukisan itu. Kong Tiansheng tiba-tiba berkata dengan ekspresi tidak ramah. Benar, saya melihatnya dengan sangat jelas tadi. Tuan Ning ini mengarahkan semburan kekuatan batin ke lukisan itu. Dia pasti diam-diam menggunakan kekuatan batin untuk merusak kertas lukisan, menyebabkannya kehilangan daya tariknya. Saya sarankan kepada Dewan Juri untuk mendiskualifikasi dia. Hong Jinrui bahkan menoleh untuk berbicara kepada 7 juri di meja juri. Bab 263. Istri galak melindungi suami. Orang lain juga bergema satu demi satu, mengatakan bahwa Ning Fan telah merusak lukisan kuno itu dan semua melihat ke arah kursi juri. Di panel juri, Hu Xinian tetap diam, sementara 6 orang lainnya menggelengkan kepala seolah-olah mereka semua sangat kecewa. Akhirnya, seorang juri bermarga Weng yang duduk di samping Hu Xinian perlahan mulai berbicara. Saya umumkan bahwa kompetisi ketiga, tes penglihatan, telah berakhir. Satu-satunya pemenang adalah Ning Fan. Evaluasi sastra daftar King Yun hari ini telah berakhir. Evaluasi seni bela diri akan berlangsung besok. Setelah hakim bermarga Weng selesai berbicara, ketujuh hakim berdiri dan meninggalkan panggung dari belakang panggung. Suara mendesing. Seketika aula itu menjadi ribut. Ada apa ini? Kenapa kontes visi berakhir seperti ini? Kenapa cuma Ning si satu-satunya pemenangnya? Lelucon macam apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Si Ning itu cuma ngomongin omong kosong, kok bisa dia yang menang? Mungkinkah ada semacam skandal yang terlibat? Keraguan dan ketidakpuasan tampak di wajah setiap orang. Kong Tiansheng dan Hong Jinrui juga membelalakkan mata mereka karena terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Yuan Yonglin menatap tajam ke arah Ning Fan, kilatan aneh berkelebat di mata indahnya. Evaluasi sastra daftar King Yun mencakup 3 kategori. Kekuatan finansial, kemampuan, dan visi. Kategori ketiga, tes penglihatan, berakhir tiba-tiba dengan Ning Fan tiba-tiba dinyatakan sebagai satu-satunya pemenang, bukankah itu berarti semua orang secara efektif mendapat skor 0? Apakah Ning Fan tiba-tiba menang? Apakah dia mengalahkan mereka semua? Lelucon macam apa ini? Sebelumnya, dalam kategori kemampuan, semua orang mengejek Ning Fan ketika ia gagal menunjukkan bukti keterampilan medisnya dan mendapat nilai 0. Namun sekarang, semua orang tercengang. Jika kategori kedua dan ketiga digabungkan, Ning Fan benar-benar berhasil meningkatkan skor keseluruhannya. Orang-orang ingin berdebat dengan para juri, tetapi ketujuh orang itu sudah meninggalkan belakang panggung. Selain itu, ketujuh hakim ini semuanya adalah individu-individu terhormat dan bereputasi baik, masing-masing pernah menjadi tokoh penting di Provinsi Jiang. Keputusan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu penjelasan. Ning Fan, aku tidak menyangka kau akan memberiku kejutan seperti ini di kategori ketiga ini. Yah, kupikir kau tidak mungkin berada di puncak daftar, tapi sekarang sepertinya peluangnya masih tipis. Kita lihat saja besok, kata Mo Wanxing dengan angkuh pada dirinya sendiri di ruang pribadi di lantai 3 sebelum ia berbalik dan pergi, lalu naik lift pribadi. Di ruangan lain, Yuan Huai mengelus jenggotnya sambil terkekeh, lalu mengangguk berulang kali memuji, lumayan. Lumayan. Adik Ning, kamu memang luar biasa. Lanjutkan besok dan beri Yonglin tantangan yang bagus, haha. Setelah berbicara, Yuan Huai juga tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Di kamar pribadi Zhao Xingyan, ia menyaksikan semuanya dengan penuh kegembiraan yang ganas. Ning Fan, aku sebenarnya khawatir kau akan tersingkir hari ini dan kabur begitu saja. Hari ini,
Biarkan kau berbangga diri sejenak, besok saat evaluasi bela diri, Fei Liang akan menghajarmu sampai mati di atas panggung. Dengan itu, Zhao Xingyan berbalik untuk pergi dan bertemu dengan Fei Liang. Sementara para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri dan pergi, banyak pesaing yang marah di lantai pertama telah mengepung Ning Fan. Ning, trik apa yang kamu lakukan? Kenapa juri bilang kamu satu-satunya pemenang? Katakan saja. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Kerumunan orang itu bersorak marah. Kong Tiansheng dan Hong Jinrui juga memperhatikan Ning Fan dengan wajah muram. Apa? Kalian tidak bisa mengalahkan pacarku, jadi kalian pakai taktik seperti itu. Kalau tidak yakin, cari saja jurinya. Apa gunanya kalian semua mengancamnya hanya dengan mengepung pacarku? Kemudian terdengar suara yang mendominasi dari luar kerumunan. Su Yuronglah yang dengan sigap berjalan ke sisi Ning Fan, berdiri di sisinya dengan protektif seperti istri gagah berani yang membela suaminya. Su Qingcheng juga mengikuti Su Yurong dan berdiri di sisi lain Ning Fan. Siapa nona muda ini? Wah, cantik sekali. Su Yurong baru saja kembali ke ibu kota provinsi dan belum banyak muncul di depan umum. Lagi pula, tidak semua peserta berasal dari ibu kota provinsi, sekitar setengahnya berasal dari luar, sehingga banyak yang tidak mengenalinya. Nona Su. Ketika Kong Tiansheng melihat Su Yurong, matanya berbinar, dan ia meliriknya sambil melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Halo Nona Su, Anda sungguh cantik, bolehkah saya berkenalan dengan Anda? Nama saya Kong Tiansheng, ayah saya berasal dari keluarga Kong. Dia tahu ketenaran Su Yurong dan pernah melihatnya dari kejauhan. Melihatnya sekarang, dia langsung bersemangat. Jika dia tidak bisa memenangkan Yuan Yonglin, mendapatkan Su Yurong masih cukup bagus. Kong Tiansheng mulai menuruti fantasinya mendorong Su Yurong ke tempat tidur. Kau dari keluarga Kong. Lalu apa hubunganmu dengan Kong Haibo? Su Yurong merasa jijik dengan tatapan mesum Kong Tiansheng dan mengerutkan kening. Kong Haibo adalah pria yang terus-menerus mengejarnya seperti anjing kudisan dan pernah diberi pelajaran oleh Ning Fan. Kong Haibo. Dia sepupuku. Apa, Nona Su, kamu teman sepupuku? Hebat, teman sepupuku adalah temanku, kata Kong Tiansheng sambil tersenyum. Detik berikutnya, Su Yurong dengan dingin menyela, Tuan Kong, karena Kong Haibo sepupu Anda, tolong bantu saya dan suruh dia berhenti mengganggu saya. Saya sama sekali tidak tertarik padanya, dan lagi pula, saya sudah punya pacar. Pacar saya adalah Ning Fan. Lagi pula, aku tidak tertarik untuk mengenalmu, jadi tolong minggir dan jangan halangi jalan di antara aku dan pacarku. Setelah berkata demikian, Su Yurong melingkarkan lengannya di lengan Ning Fan, memberi isyarat tentang hubungan mereka kepada semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kong Tiansheng kepada Ning Fan selama kompetisi sebelumnya di lantai 3, Su Yurong dapat mengetahui dari ekspresi Kong Tiansheng terhadap Ning Fan bahwa tidak ada niat baik. Dia sengaja berbicara kepada Kong Tiansheng dengan cara ini. Tujuannya adalah untuk membela Ning Fan. Wajah Kong Tiansheng berubah jelek saat Su Yurong menyapanya di depan umum seperti itu. Bab 264 Aku tidak suka ditunjuk saat seseorang berbicara. Nona Su, kalau saya tidak salah, keluarga Su Anda berasal dari tempat kecil di kota sungai itu, kan? Anda belum lama menetap di kota provinsi dan fondasi Anda masih belum stabil, kan? Menyinggung saya seperti ini rasanya tidak pantas, iya. Wajah Kong Tiansheng berubah sangat gelap saat dia mengatakan ini dengan nada mengejek. Tidak ada yang tidak pantas. Tidak perlu mengancam keluarga Su dengan keluarga Kong. Kalau kau mau berurusan dengan keluarga Su, lakukan saja. Su Yurong menjawab tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kau. Kong Tiansheng begitu marah hingga ia hendak meledak saat itu juga. Saat itu, Ning Fan menarik Su Yurong ke belakangnya, melangkah maju menghadap Kong Tiansheng, dan berkata dengan acuh tak acuh, kau Kong Tiansheng, kan? Aku bisa mengabaikan kata-katamu di kompetisi sebelumnya karena semua orang adalah lawan di arena kompetisi. Tapi ini bukan arena kompetisi sekarang, dan kuharap kau menunjukkan rasa hormat kepadaku dan pacarku, kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Ning, dasar bajingan desa yang tiba-tiba kaya, berani sombong di depanku. Biar ku katakan, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau pergi sekarang juga. Kalau tidak, kau bahkan tidak perlu ikut ujian bela diri besok, aku akan mengirimmu pulang sekarang juga. Kong Tiansheng menyela Ning Fan, mengarahkan jarinya ke hidung Ning, ujung jarinya kurang dari 1 cm jauhnya. Detik berikutnya, Ning Fan mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Tamparan. Tamparan itu mendarat keras di wajah Kong Tiansheng, menyebabkan dia terhuyung mundur 3 langkah, separuh wajahnya langsung bengkak. Kau, beraninya kau memukulku. Kong Tiansheng menutupi wajahnya, meraung marah, namun diam-diam merasa terkejut.
Dia sendiri bukanlah seorang seniman bela diri yang lemah, jika tidak, dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi daftar King Yun. Saat tamparan Ning Fan datang, dia bermaksud menghindar, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa menghindarinya. Mungkin karena dia terlalu ceroboh dan tidak siap. Aku tidak suka orang menunjukku sambil bicara. Kalau kau berani menunjukku lagi, aku akan memukulmu lagi, kata Ning Fan dingin. Sialan kau, Ning, dasar brengsek. Baiklah, kau juga tidak perlu ikut ujian bela diri besok. Aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Teman-teman. Kong Tiansheng mencibir dengan kejam dan berteriak. Suara mendesing. 3 atau 4 pria dengan aura tenang segera melangkah keluar dari kerumunan dan, bersama dengan Kong Tiansheng, mengepung Ning Fan. Tentu saja, mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat dan anak buah Kong Tiansheng. Orang bernama Ning Fan ini berani memprovokasi Kong Tiansheng. Habislah dia. Di antara para penonton, mereka yang mengetahui identitas Kong Tiansheng juga merasa heran dan mengira Ning Fan tengah mencari kematian. Di tengah kerumunan, Yuan Yonglin mengerutkan kening, berniat untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat Su Yurong memegang lengan Ning Fan, kata-kata yang hendak diucapkannya tertelan kembali, dan dia merasakan sensasi aneh di hatinya. Bukankah dia punya Nona Su untuk membantunya? Dan sekarang punya pacar. Aku tidak akan ikut campur yang tidak perlu. Yuan Yonglin berpikir dalam hati, tetapi dia tidak pergi, malah memilih menunggu dan melihat sebelum mengambil tindakan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Ini pasar loak. Apa kalian semua mau didiskualifikasi dari kompetisi daftar King Yun? Tepat pada saat itu, terdengar teriakan marah. Ternyata tuan rumah belum pergi dan, melihat apa yang terjadi, dia berteriak dari jauh. Ning, tunggu saja. Besok saat evaluasi bela diri, aku akan mematahkan kakimu di atas panggung dan menghajarmu sampai mati. Kong Tiansheng mencibir dan mengancam dengan suara rendah. Hanya denganmu. Ning Fan menatap Kong Tiansheng seolah dia orang idiot. Kong Tiansheng memang menguasai beberapa ilmu bela diri, tetapi jika dikatakan bahwa ia mampu mengalahkan Ning Fan, itu sungguh menggelikan. Belum lagi berhadapan dengan Ning Fan, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Yuan Yonglin. Hehe, Ning Fan, oh Ning Fan, makanya ku bilang, sampah sepertimu yang datang dari tempat kecil ini tidak mengerti. Di evaluasi bela diri besok, bahkan jika aku berdiri di sana tanpa bergerak, tentu saja orang lain akan mematahkan kakimu untukku. Tunggu saja dengan patuh. Kong Tiansheng mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan arogan. Hong Jinrui dan pesaing lainnya juga menatap Ning Fan dengan tidak ramah sebelum berbalik untuk pergi. Sementara itu, banyak penonton yang mengarahkan pandangan mereka ke Su Yurong dan Su Qingcheng, memperhatikan pasangan itu dengan saksama. Lagi pula, keberadaan dua wanita luar biasa cantik di sisi Ning Fan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sungguh membuat orang iri dan cemburu. Yuan Yonglin tadinya ingin mendekati Ning Fan untuk mengobrol, tetapi melihat dia merangkul kedua sisi, gelombang kecemburuan yang tak terjelaskan muncul di hatinya, mendorongnya untuk tidak menyapa Ning Fan dan malah berbalik dan berjalan pergi. Ning Fan, lihat, rekan baikmu akan pergi. Su Qingcheng tiba-tiba berbicara dengan nada aneh, bahkan matanya memberi isyarat kepada Su Yurong untuk melihat sosok Yuan Yonglin yang menjauh. Itu Nona Yuan. Kemarin, waktu mau beli rumah, kebetulan aku. Ning Fan menjelaskan kejadian hari sebelumnya kepada Su Yurong dan Su Qingcheng. Dia sebenarnya ingin menjelaskannya kepada Su Yurong malam sebelumnya, tetapi kemudian melupakannya saat makan malam. Oh, sepertinya kau cukup populer di kalangan wanita, ya. Kau baru 2 hari di kota provinsi, pertama menerima murid yang cantik, lalu bertemu Nona Yuan yang cantik. Cek, kata Su Qingcheng dengan nada sarkastis. Nona Su, Anda salah. Saya bertemu Nona Yuan dulu, lalu mengangkat Molly sebagai murid, koreksi Ning Fan. Hehe, kamu masih bisa menahan napas meskipun kami bilang kamu gemuk, balas Su Qingcheng dengan marah. Sudah cukup kalian berdua, berhentilah bertengkar begitu kalian bertemu, kata Su Yurong tanpa daya. Nona Su, perkenalanku dengan Nona Yuan hanya kebetulan, dan sepertinya kita tidak akan sering bertemu lagi di masa mendatang, Ning Fan meyakinkan Su Yurong dengan sungguh-sungguh. Namun Su Yurong juga dengan serius berkata kepada Ning Fan, tidak, menurutku, Ning Fan, kamu mungkin harus mengenal Nona Yuan lebih jauh. Bab 265. Ning Fan diperintahkan untuk menggoda. Nona Su, apa maksudmu? Tanya Ning Fan, sedikit bingung. Maksudku, keluarga Yuan, asal Nona Yuan, memegang posisi penting di kota provinsi, terutama kakeknya, Yuan Huai, yang merupakan pejabat tinggi di kota dan baru saja mengundurkan diri belum lama ini.
Ning Fan, berinteraksi lebih banyak dengannya pasti akan bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan di kota provinsi, jelas Su Yurong. Aku mengerti, Ning Fan mengangguk, berpura-pura lega. Apa? Apa maksudmu? Tanya Su Yurong bingung. Kupikir. Nona Su, kau tidak keberatan aku berhubungan dengan wanita lain, kata Ning Fan dengan berani, wajahnya sedikit memerah. Oh. Sepertinya kamu akhirnya merasakan krisis, ya. Hehe, lumayan. Melihat reaksi Ning Fan seperti ini, Su Yurong tak kuasa menahan tawa riang, merasa sangat senang. Jika Ning Fan merasakan krisis, itu berarti dia peduli padanya. Batuk-batuk. Wajah Ning Fan makin memerah, tak bisa berkata apa-apa. Yurong membiarkanmu mengejar gadis-gadis atas perintah kaisar, apa kau merasa gembira? Di sampingnya, Su Qingcheng mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Qingcheng, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekarang, Su Yurong tidak mau mendengarkannya. Benar, kan? Kau membiarkannya mengejar gadis-gadis atas perintah kaisar. Terang-terangan mendekati gadis bermarga Yuan itu. Su Qingcheng sengaja menggodanya. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Bahkan karena alasan yang disebutkan Nona Su, aku tidak akan sengaja menghubungi Nona Yuan karena itu. Ning Fan menggelengkan kepalanya dengan serius. Di masa depan, dia memang berencana untuk membangun di kota provinsi, tetapi dia tidak berencana untuk menggunakan status Yuan Yonglin untuk keuntungannya. Sama seperti dia tidak menggunakan status Su Yurong untuk pengembangannya di River City. Dia memiliki warisan ibunya, dan dengan itu, dia merasa percaya diri. Mengandalkan dirinya sendiri saja sudah cukup. Jelas menginginkannya tapi tidak berani mengakuinya. Su Qingcheng cemberut dan mendengus. Setelah meninggalkan tempat kejadian, Ning Fan dan kedua wanita itu berencana untuk kembali. Tetapi Su Yurong menerima panggilan telepon dan tiba-tiba berkata, Ning Fan, saya punya berita tentang lelang artefak ajaib yang akan segera berlangsung, mari kita periksa. Artefak ajaib. Ning Fan terkejut. Sejak mewarisi warisan ibunya, dia secara bertahap mempelajari banyak hal yang tidak diketahui orang awam, dan artefak sihir memang ada. Tentu, ayo kita lihat, Ning Fan mengangguk. Dia benar-benar ingin melihatnya sendiri. Dengan cepat, ketiganya tiba di sebuah hotel tempat pertukaran artefak sihir diadakan di aula kecil. Tidak banyak orang yang berada di dalam aula, menurut informasi yang diterima Su Yurong, ini adalah pelelangan berskala kecil, hanya orang kaya dan bangsawan yang diberitahu, semuanya memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Nona Su. Begitu mereka bertiga memasuki aula, terdengar suara terkejut. Setelah itu, seorang pemuda bergegas maju untuk menyambut Su Yurong dengan wajah bersemangat yang memperlihatkan sanjungan sekaligus kekaguman. Kamu. Su Yurong tidak dapat mengingat nama pria itu sejenak. Saya Zuo Tao. Nona Su, apakah Anda lupa? Kita bertemu di sebuah perjamuan minggu lalu, kata pemuda itu cepat. Jadi, saya Tuan Muda Zuo, halo, kenang Su Yurong kemudian. Ternyata, minggu lalu, Su Guoping memaksanya menghadiri jamuan makan kalangan atas, dan Zuo Tao, keturunan keluarga terpandang, langsung jatuh cinta padanya. Namun, karena keluarga Zuo tidak terpandang, ia tidak berani terlalu dekat dengannya saat itu. Daftar King Yun hari ini bukanlah sesuatu yang Zuo Tao pertimbangkan sendiri, karena mengetahui batasannya, dia memilih untuk tidak berpartisipasi dan malah menghadiri pelelangan kecil ini. Setelah bertemu Su Yurong, hati Zuo Tao berbunga-bunga karena gembira, merasa takdir berpihak padanya. Mungkin ia bisa memanfaatkan lelang ini untuk memenangkan hatinya. Untuk sesaat, dia bahkan berkhayal tentang menikah dengan anggota keluarga Su, mendapatkan kecantikan, dan sekaligus mewarisi kekayaan keluarga Su. Namun, detik berikutnya, mimpi indahnya hancur tanpa ampun. Tuan Muda Zuo, perkenalkan, pacar saya, Ning Fan, dan ini sahabat saya, Su Qingcheng. Zuo Tao menatap Ning Fan dengan jijik, lalu menoleh ke Su Yurong dan berkata, Nona Su, ada rumor di luar sana yang mengatakan bahwa ketika Anda di River City, Anda menemukan seseorang yang berpura-pura menjadi pacar Anda. Bukan dia, kan? Tuan Muda Zuo, tolong hormati pacarku. Dia bukan sekadar pengganti, dia benar-benar pacarku. Su Yurong mengerutkan kening, terdengar tidak senang. Halo, saya Ning Fan, pacar Nona Su. Baiklah, kalau kau mau menganggapku sebagai tameng, silakan. Akulah pacar sejati Nona Su sekaligus tamengnya, dan aku akan menangkis semua panah niat jahat yang ditujukan padanya, kata Ning Fan pelan. Setelah berbicara, ia dengan berani mengulurkan tangannya dan merangkul bahu Su Yurong. Su Yurong melirik Ning Fan, tersenyum kecil, lalu perlahan mencondongkan tubuhnya ke arah Ning Fan, dan bersandar lembut di dada Ning Fan. Melihat keduanya begitu dekat, wajah Zuo Tao memerah karena iri, tetapi ia tak bisa membuat keributan dan tak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan, berkata, Nona Su,
apakah Anda juga datang untuk lelang hari ini? Sungguh, Anda datang di hari yang tepat. Oh, kenapa begitu? Su Yurong, yang dipeluk Ning Fan, merasa aman sekaligus bahagia, suasana hatinya membaik saat ia berbicara. Zuo Tao, berpura-pura bersikap rahasia, merendahkan suaranya dan berbisik, Nona Su, pernahkah Anda mendengar tentang air kiroh yang sangat populer akhir-akhir ini? Jenis yang, jika diminum, dapat menguatkan tubuh, memperpanjang usia, meremajakan, dan menghaluskan kulit. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia sebelumnya, yang dilelang hari ini, adalah artefak ajaib yang dapat menghasilkan air kiroh. Bab 266. Artefak ajaib untuk membuat air kiroh. Artefak ajaib untuk membuat air kiroh. Su Yurong tercengang, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Melihat reaksi Su Yurong, Zuo Tao mengira Su Yurong terkejut dengan kata-katanya dan berkata dengan bangga, "Ya, Nona Su, air kiroh itu sedang sangat populer saat ini, bisa meningkatkan kesehatan dan kecantikan Anda, semuanya sudah terjual habis. Anda tidak bisa menemukannya di mal-mal di ibu kota provinsi, dan jika Anda ingin membelinya, Anda hanya bisa pergi ke pasar gelap, dan di sana pun, air itu tidak dijual dengan harga berapapun." Baik Su Yurong maupun Su Qingcheng tidak menunjukkan keterkejutan seperti yang diharapkan Zuo Tao, sebaliknya, mereka berdua menatap Ning Fan dengan ekspresi aneh. Ning Fan juga menunjukkan sedikit kecurigaan. Artefak ajaib yang menghasilkan air kiroh. Air kiroh bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh artefak ajaib. Mungkinkah ada seseorang yang menyamar dengan namanya, suatu penipuan? Melihat mereka bertiga diam, Zuo Tao merasa bingung. Nona Su, ada masalah. Su Qingcheng mendengus dingin, sengaja melirik Ning Fan, Tuan Muda Zuo, bukankah benar penemu air kiroh adalah Tuan Ning Fan, pacar Nona Su di sini? Ning Fan. Lucu sekali. Zuo Tao berbalik menatap Ning Fan, lalu memarahi. Nona Su, penemu sejati air kiroh adalah pemilik artefak ajaib itu. Orang Ning ini pasti menipu kalian semua. Dasar orang desa, mereka hanya tahu cara mencari nafkah dengan menipu, jangan percaya dia. Menghadapi omelan Zuo Tao, Su Yurong hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, hanya berpegangan erat pada lengan Ning Fan, bibirnya melengkung membentuk senyum semanis bunga. Tidak apa-apa, bahkan jika Ning Fan menipuku, aku bersedia percaya padanya. Mendengar kata-kata itu, Zuo Tao tercengang, ekspresinya penuh warna. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju aula kecil, meninggalkan Zuo Tao berdiri sendirian di sana, dipenuhi rasa iri dan dendam. Area aula kecil itu tidak besar, dengan panggung lelang di tengahnya, dikelilingi kursi-kursi yang disiapkan sebelumnya. Di sana sudah banyak elit berpakaian elegan dan sombong yang duduk sambil berbicara di antara mereka sendiri. Li Tua, kamu di sini juga. Ya, siapa yang tidak ingin datang dan melihat pelelangan artefak ajaib untuk membuat air kiroh? Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keuntungan besar. Mereka yang menghadiri pelelangan itu semuanya adalah individu-individu kelas atas, kaya atau berpengaruh, semuanya mendapat informasi tentang hal-hal spesifik mengenai lelang hari itu melalui saluran mereka sendiri. Air Spirit Ki merupakan produk paling populer di pasaran, namun persediaannya terbatas pada satu sumber, sehingga mustahil untuk dibeli. Sekarang artefak ajaib untuk membuat air kiroh telah muncul, tentu saja semua orang berbondong-bondong datang, ingin bersaing untuk mendapatkannya. Ning Fan, Qingcheng, duduklah di sini. Su Yurong memimpin jalan ke deretan 3 kursi kosong dan memberi isyarat agar mereka mengikuti. Aku pergi dulu. Su Qingcheng, dengan tangan terlipat, dengan angkuh duduk di samping Su Yurong sebelum orang lain. Ning Fan tidak begitu mengerti mengapa Su Qingcheng harus bersaing untuk ini juga, tetapi dia tidak keberatan, dan duduk di samping Su Yurong. Setelah menunggu sebentar, pelelangan resmi dimulai, dan semua orang terdiam, berkonsentrasi ke panggung. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu, bertubuh tegap dan berekspresi misterius, perlahan berjalan menuju panggung. Dia memiliki aura dunia lain, seolah-olah dia adalah seorang guru Tao tingkat tinggi. Tetapi Ning Fan tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Itu Guru Ge. Pencipta air kiroh sebenarnya adalah Master Ge. Guru Ge benar-benar seorang guru Tao tingkat tinggi, mampu menciptakan air kiroh. Orang-orang kaya di sekitarnya mulai berseru kagum. Ning Fan sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri, Master Ge ini punya reputasi yang cukup baik. Seorang pria parubaya di dekatnya mendengar Ning Fan dan berkata dengan senyum puas, "Anak muda, Anda pasti dari luar provinsi. Saya beritahu Anda, Master Ge telah naik daun dengan pesat di kalangan elit provinsi kita. Dengan keahliannya yang luar biasa, beliau telah membantu banyak dari kita memecahkan masalah dan juga memiliki kekuatan ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah seorang guru Tao tingkat tinggi." Mendengar kata-kata ini,
Ning Fan mengangkat sebelah alisnya. Tidak peduli bagaimana penampilannya, lelaki itu tampak sangat familiar. Itu Ge Tiangang, yang ditemuinya di CCT. Di tengah pujian itu, Guru Ge mengangkat tangannya sedikit dan menekannya ke bawah, membuat kerumunan terdiam saat mereka semua menatapnya dengan penuh harap. Hadirin sekalian, mungkin banyak dari Anda sudah mengenal saya, jadi saya langsung saja ke intinya dan menceritakan apa yang saya bawakan untuk Anda hari ini. Master Ge memberi isyarat kepada hadirin, dan seorang pelayan cantik mengenakan congsam ketat segera membawa sebuah kotak kayu ke panggung, menaruhnya di atas meja di hadapan Master Ge. Guru Ge membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan isinya. Itu adalah kuali giok, dengan 3 kaki dan 2 telinga, kualitas gioknya berkilau dan samar-samar memancarkan cahaya yang mengalir, jelas bernilai mahal. Hadirin sekalian, Anda semua pasti sudah tahu tentang air Spirit Ki, komoditas yang sedang naik daun di pasaran. Sebenarnya, air Ki Roh itu dimurnikan olehku. Atas pernyataannya itu, segera saja mengundang seruan dari hadirin. Wajah Guru Ge menampakkan rasa puas, jelas-jelas menikmati pujian itu. Namun sebagian orang bersikap skeptis. Kata-kata kosong, mana buktinya? Kecuali Anda menunjukkan bukti, kami tidak akan percaya begitu saja. Guru Ge, kami tidak bermaksud mempertanyakan Anda, tetapi kami benar-benar ingin melihat bagaimana Anda menghasilkan air Ki Roh yang begitu ajaib. Bab 267 Melelang Artefak Ajaib. Menghadapi keraguan ini, Master Ge tetap tenang dan kalem, tersenyum sambil berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana saya memurnikan air Ki Roh. Setelah berkata demikian, ia meletakkan kuali giok di atas panggung, lalu meminta seorang pelayan membawakan sebotol besar air mineral. Di hadapan semua orang, ia menuangkan air mineral ke dalam kuali giok. Setelah itu, dia menaruh tangannya di kedua telinga Jade Cauldron, matanya sedikit terpejam, bergumam kata-kata dengan suara pelan, tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia tengah mengerahkan energinya. Beberapa menit kemudian, Master Ge menyelesaikan pekerjaannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuk sedikit ke arah kuali giok. Hadirin sekalian, saatnya menyaksikan keajaiban telah tiba. Air Ki Roh kini telah dimurnikan. Setelah itu, ia menyuruh pelayan menuangkan air dari kuali giok ke dalam banyak cangkir kecil, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang di bawah. Orang-orang mengambil cangkir itu, menatap dengan skeptis ke arah air sebening kristal di dalamnya. Lagi pula, mereka semua telah menyaksikan air mineral dituangkan, dan kemudian yang mereka lihat hanyalah Guru Ge bergumam sendiri, tanpa berkata apa-apa lagi. Bisakah sesuatu yang dibuat seperti ini benar-benar efektif? Namun, begitu seseorang meminum tegukan pertama, mereka langsung berseru takjub, astaga. Air ini sungguh berkhasiat. Sekarang aku merasakan keringat di sekujur tubuhku, dan ada kekuatan mengalir dalam diriku. Kuat sekali. Rasanya aku ingin meninju sapi sampai mati sekarang juga. Luar biasa. Ini benar-benar air Ki Roh. Master Ge memang master sejati. Semua orang yang meminum air itu menunjukkan reaksi yang sama, dan seruan keheranan memenuhi tempat tersebut. Apa-apaan ini? Cuma air mineral murahan. Hah. Su Qingcheng mencicipinya dan langsung menghentikan keluhannya. Terkejut, wajahnya yang dingin dan acuh tak bisa menyembunyikan keheranannya. Melihat ini, Su Yurong juga mengambil cangkir dan mencicipi air mineral di dalamnya, ekspresinya berubah aneh. Keduanya pernah meminum air Ki Roh buatan Ning Fan sebelumnya dan secara alami mengetahui sensasi yang ditimbulkannya. Terutama Su Qingcheng, yang bahkan mengalami efek mabuk esensi spiritual, akibat meminum air Ki Roh dalam dosis terlalu pekat. Dia tentu saja familiar dengan rasa air Ki Roh. Air ini benar-benar memiliki sedikit rasa air Spirit Ki. Ning Fan, apakah kamu ingin mencobanya? Su Yurong menatap Ning Fan dengan rasa ingin tahu, air ini sepertinya benar-benar bermasalah. Ning Fan mengambil cangkir dari Su Yurong dan mencicipinya. Setelah mendecakkan bibirnya beberapa kali dan merasakan perubahan pada tubuhnya, Ning Fan sedikit mengernyitkan dahinya dan, setelah berpikir sejenak, reaksinya pun muncul. Air ini bukan air Ki Roh, pasti ada sejenis bubuk eliksir yang ditambahkan ke dalamnya, itulah sebabnya efek pemanasannya mirip dengan air Ki Roh. Saat mereka bertiga tengah berbincang-bincang, Guru Ge mengumumkan berita lainnya. Hari ini, barang yang akan saya lelang adalah kuali giok ini. Mendengar pengumuman ini, semua orang menjadi heboh. Tiba-tiba, seseorang berdiri, mengangkat tangannya, dan berteriak penuh semangat, Tuan Ge. Saya bersedia menawar 1 miliar untuk harta karun ini. Melihat seseorang memimpin penawaran, yang lain segera mengikutinya. Seorang pria berjas hitam berdiri, berseru dengan suara tegas, Tuan Ge, tawaran saya 2 miliar. Saya mohon Tuan Ge untuk melepaskannya. Generasi muda sekarang tidak tahu betapa berharganya harta karun.
Seorang tetua terbatuk 2 kali dan mengangkat tangannya, sambil menyatakan, orang tua ini menawar 5 miliar. Saat ketiganya mulai menawar, semua orang di tempat itu ikut serta, dengan angka-angka yang mencengangkan dilemparkan. Aku menawar 6 miliar. Siapa yang berani bersaing denganku? Kau pikir tidak ada orang lain yang punya uang? 10 miliar. 11 miliar. Dalam sekejap mata, harga yang mencengangkan telah diumumkan. Guru Ge berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, secara lahiriah tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya dia sangat gembira. Hahaha, 11 miliar. Aku benar-benar menang besar kali ini, tawannya dalam hati. Dia tahu bahwa Jade Cauldron akan laku, tetapi dia tidak mengantisipasi harganya bisa melonjak setinggi itu. Tampaknya di kota provinsi ini, benar-benar ada orang bodoh yang lebih banyak uangnya daripada akal sehatnya. Hahaha. Tunggu sebentar. Tepat saat palu hendak dijatuhkan, sebuah suara tiba-tiba menghentikan transaksi. Semua orang menoleh serempak ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri, menatap acuh tak acuh ke arah Master Ge di atas panggung. Itu Ning Fan. Ning Fan melirik Kuali Giok dan bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Ge, jika Kuali Giok ini seperti yang Anda katakan, mampu terus memurnikan air kiroh seperti tumpah ruah, lalu mengapa Anda ingin melelangnya? Keuntungan yang bisa kau peroleh dengan menyimpan harta ini untuk dirimu sendiri pasti jauh melebihi uang yang bisa kau hasilkan dari lelang hari ini, kan? Tuan Ge terkejut, keringat dingin muncul di dahinya, tapi dia tetap menjawab sambil tersenyum. Begini, kultivasi saya baru-baru ini mengalami kebuntuan, jadi saya perlu memasuki kultivasi tertutup, dan saya tidak tahu sampai kapan. Tapi saat ini, semua orang sangat membutuhkan air kiroh, dan saya selalu baik hati, tidak tega melihat orang lain menderita. Jadi, saya berpikir untuk melelang Kuali Giok ini agar tetap berada di tangan orang yang lebih berguna dan terus bersinar. Lagi pula, untuk artefak ajaib seperti Kuali Giok, setelah kultivasiku berhasil dan aku menembus hambatan, benda ini tidak akan lagi berharga bagiku dan akan menjadi beban jika disimpan. Namun, sudut mulut Ning Fan menyeringai saat ia berkata dengan dingin, Tuan Ge, menurut saya, Kuali Giok ini tidak memiliki efek apapun yang Anda gambarkan. Gagasan bahwa kuali ini dapat terus-menerus memurnikan air kiroh sama sekali tidak masuk akal. Semua yang kau katakan adalah bagian dari penipuan. Kuali Giok ini tidak dapat memurnikan air kiroh sama sekali. Bab 268. Mengungkap penipuan. Kata-kata Ning Fan jatuh, dan semua mata tertuju padanya. Jantung Master Ge berdebar panik, dan wajahnya memerah saat berkata, dasar bocah kurang ajar. Apa yang kau tahu? Kuali Giok ini adalah artefak ajaib, bagaimana mungkin kau bisa memahami misterinya? Sekarang aku tahu, kau di sini untuk membuat masalah, ingin memonopoli Jade Cauldron untuk dirimu sendiri. Aku berkata kepadamu, rencana jahatmu tidak akan berhasil hari ini. Melihat kesempatan itu, Zuo Tao segera berdiri, menunjuk Ning Fan, dan menegurnya dengan tegas, benar. Bajingan bermarga Ning ini penipu. Barusan, di luar, dia berani menyamar dan mengaku sebagai penemu air kiroh. Apa? Ada orang seperti itu? Tak tahu malu. Berani sekali menyamar sebagai penemu air kiroh. Benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi, berani bicara omong kosong di depan Tuan Ge. Kerumunan itu mengalihkan pandangan menuju ke arah Ning Fan, menganggapnya tak lebih dari seorang penipu yang berlomba-lomba mencari perhatian. Menghadapi teguran orang-orang, ekspresi Ning Fan tetap tenang saat dia berjalan keluar dari tempat duduknya dan maju ke depan. Saya dapat membuktikan bahwa Kuali Giok ini sama sekali tidak mampu menghasilkan air kiroh. Sambil berbicara, Ning Fan merebut Kuali Giok dari tangan Master Ge. Ekspresi Master Ge langsung menegang, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba merebut Kuali Giok dengan paksa? Para penonton juga memperhatikan Ning Fan dengan mata waspada, takut dia akan lari bersama Jade Cauldron. Namun, Ning Fan meletakkan Kuali Giok di atas meja dan berkata kepada seorang pelayan cantik di dekatnya, permisi, tolong bawakan saya sebotol air mineral yang sama dengan yang sebelumnya. Pelayan cantik itu menyerahkan air mineral, dan Ning Fan membuka tutupnya, lalu menuangkan air ke dalam Jade Cauldron. Kemudian, seperti yang telah dilakukan oleh Guru Ge sebelumnya, beliau membagi air tersebut kepada setiap orang yang hadir, sambil berkata, seluruh prosesnya sama seperti yang dilakukan oleh Guru Ge sebelumnya. Silakan kalian semua mencobanya sendiri untuk melihat apakah air ini memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Para penonton minum dengan penuh keraguan, mendecakkan bibir beberapa kali, semuanya memperlihatkan raut wajah ragu. Aneh, kenapa airnya tidak memberikan efek yang sama seperti sebelumnya? Rasanya seperti air mineral biasa. Ada apa ini? Kenapa tidak ada efek magis lagi? Mungkinkah ini benar-benar seperti yang dikatakan pemuda ini dan Kuali Giok itu palsu? Tuan Ge,
Tidakkah kau merasa kau berhutang penjelasan pada kami? Menghadapi pertanyaan semua orang, Master Ge berkeringat deras. Ia menyeka wajahnya dengan keras dan berdebat dengan ketenangan yang dipaksakan. Anak muda, menurutmu air Qiro begitu mudah dibuat? Tadi, ketika aku mengelus telinga Kuali Giok, aku sedang mengerahkan kekuatanku, memurnikannya dengan kekuatan spiritualku sendiri, dan barulah air mineral biasa itu berubah menjadi air ki spiritual. Mendengar penjelasannya, Ning Fan mengangguk acuh tak acuh, lalu membawa sebotol air mineral lagi. Ia menuangkannya ke dalam Kuali Giok dan berkata, ayo, kerahkan kekuatanmu, biarkan semua orang melihat bagaimana kau memurnikan air ini menjadi air ki roh. Master Ge menelan ludah, lalu mengambil jade cauldron dari tangan Ning Fan. Dia menempelkan tangannya di telinga jade cauldron, matanya setengah tertutup, dan mulai menggumamkan mantra. Di titik buta penglihatan orang banyak, jari-jari tangan kanannya bergesekan secara diam-diam, dan sebuah bungkusan kertas kecil meluncur dari lengan bajunya ke telapak tangannya. Master Ge dengan lembut membuka bungkusan kertas itu, menggunakan kukunya untuk mengambil sedikit bubuk dan menaburkannya ke dalam air. Dengan ramuan elemen sejati ini di tangan, apakah aku takut tidak akan mampu meramu air ki roh, pikirnya. Dia berpura-pura menggunakan kekuatannya sejenak, lalu membuka matanya dan dengan bangga mengumumkan, oke, sekarang air ki roh telah diracik. Ini, ambillah dan bagikan kepada mereka. Kali ini, setelah mengerahkan seluruh kekuatanku, pasti akan efektif. Master Ge menyerahkan Kuali Giok kepada Ning Fan, memancarkan kepuasan diri. Ning Fan, menerima jade cauldron, melengkungkan bibirnya membentuk seringai dingin, tatapannya cepat-cepat menyapu lengan baju Master Ge. Apa yang kau lihat? Tuan Ge menarik tangannya tanpa sadar, sikapnya sedikit gugup. Tanpa sepatah kata pun, Ning Fan menekan permukaan Kuali Giok, kekuatan spiritualnya mengalir dari dalam dirinya, mengalir melalui telapak tangannya ke dalam kuali, menyatu dengan air. Di bawah perintahnya, kekuatan spiritual langsung memurnikan dan menetralkan potensi ramuan elemen sejati di dalam air. Setelah itu, Ning Fan, yang memegang Kuali Giok, turun ke hadirin dan sekali lagi membagikan air dari kuali itu kepada semua orang. Setelah mencicipinya, raut keraguan di wajah orang-orang semakin bertambah. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Ini tetap saja air mineral. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Ge sudah mengerahkan kekuatannya? Kenapa masih belum berguna? Melihat hal ini, Guru Ge sendiri menjadi bingung. Mustahil. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk meramunya. Ini pasti air ki roh. Dia turun dari panggung, mengambil gelas, dan menuangkan air dari jade cauldron untuk diminum. Detik berikutnya, alisnya menyatu, dan dia berkata dengan agak panik, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah mengerahkan kekuatanku. Sudah kubilang, Kuali Giok ini palsu, dan kau penipu, kata Ning Fan sambil tertawa sinis. Para penonton menatapnya tajam, ekspresi mereka tidak bersahabat. Master Ge, yang pikirannya sudah kacau, berseru, tidak mungkin. Aku jelas-jelas menambahkan zat itu tadi, airnya pasti berpengaruh. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Orang-orang di sekelilingnya, setelah mendengar pengakuannya, juga muka mereka menjadi gelap. Sialan, kau benar-benar menambahkan sesuatu ke dalamnya, meniru air ki roh. Jadi, Kuali Giok ini tidak diragukan lagi palsu. Sialan, aku hampir tertipu 11 miliar olehmu. Bab 269. Permohonan Ge Disuo. Di bawah tekanan Ning Fan, Master Ge secara tidak sengaja membocorkan kebenaran. Semua orang menyadari bahwa mereka telah ditipu beberapa saat sebelumnya. Sampah tak berguna, beraninya kau menipu kami. Lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena marah, tangkap penipu ini. Lelaki tua di sampingnya juga sama geramnya, dasar orang tak tahu malu, berani-beraninya kau menipu kami, kau seperti sedang mencari mati. Di sampingnya, beberapa pengawal berbadan kekar melangkah maju, siap menangkap Master Ge. Mereka yang menghadiri pelelangan itu kaya atau bangsawan, semuanya tokoh berpengaruh di kota provinsi itu. Berurusan dengan Master Ge hanya dalam hitungan menit. Pukul dia sampai mati. Tipu kami, dan kau memintanya. Tuan Ge sangat panik hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Melihat Ning Fan, dia segera meraih lengannya dan memohon dengan cemas, anak muda, sepertinya kau juga tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya berusaha mencari nafkah, tidak perlu bertindak ekstrim, kan? Tolong selamatkan aku, jika kau menyelamatkanku, aku akan berikan semua milikku. Dia telah menghasilkan cukup banyak uang baru-baru ini di kota provinsi dengan memanfaatkan statusnya sebagai seorang master, jumlah yang sangat besar bagi orang kebanyakan. Ning Fan tidak menanggapi permohonannya, tetapi malah bertanya dengan penuh minat, jawab satu pertanyaanku, dan jika kau bisa menjawabnya,
aku akan menyelamatkanmu. Silakan bertanya. Bertanyalah, dan aku akan memberitahumu semua yang kutahu tanpa ragu. Apakah kamu kenal Ge Tiangang? Master Ge tertegun sejenak, dia kakak laki-lakiku, namaku Ge Disuo, dan ramuan elemental sejati itu diberikan kepadaku olehnya. Ramuan elemental sejati. Haha, begitu, zat yang kau campurkan ke dalam air untuk memalsukan air Kiroh, memang benar ramuan elemental sejati. Ning Fan tersadar. Dia telah memberikan Ge Tiangang 3 ramuan elemen sejati sebelumnya, tentunya salah satunya diberikan kepada Ge Disuo. Ge Disuo sepertinya teringat sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, anak muda, bagaimana kau tahu nama saudaraku? Bolehkah aku tahu namamu yang terhormat? Ning Fan berbicara dengan acuh tak acuh, namaku Ning Fan. Berdebar. Begitu mendengar nama itu, Ge Disuo langsung lemas dan terjatuh ke lantai, ketakutan hingga menyerah. Tuan Ning, ternyata Anda. Astaga, saya buta sampai tidak mengenali Gunung Tai. Demi kakak saya, tolong selamatkan saya sekali ini saja, selamatkan nyawa saya. Ge Disuo tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu Ning Fan di sini. Sebelum berangkat, kakak laki-lakinya Ge Tiangang telah memperingatkannya. Kalau suatu saat dia bertemu dengan pemuda bernama Ning Fan saat dia sedang jauh dari rumah, dia tidak boleh memprovokasinya. Dia harus berlutut untuk memberi hormat. Di sisi lain, Zuo Tao yang ingin bertanya kepada Ning Fan bahkan melihat Master Ge berlutut, dan wajahnya menjadi sangat berwarna. Bukankah barusan ada yang bilang kalau Ning Fan penipu? Kalau Master Ge adalah penemu air Kiroh? Su Qingcheng sengaja menatap Zuo Tao dan berbicara lantang, bagaimana menurutmu sekarang? Zuo Tao menggertakkan giginya, merasakan malu yang membara di wajahnya, lalu dia berbalik dan pergi dengan perasaan terhina. Sebelum pergi, dia menatap Ning Fan dengan pandangan penuh kebencian dan keji. Sementara itu, Ning Fan membiarkan Ge Disuo berdiri, sambil berkata, karena kamu adalah adik laki-laki Ge Tiangang, aku memang bisa mengampuni nyawamu. Dia berbalik menghadap semua orang, ekspresinya tenang. Hadirin sekalian, saya tahu kalian telah tertipu dan merasa marah. Namun, meskipun kamu tidak bisa membeli artefak ajaib untuk memproduksi air Kiroh hari ini, aku bisa membiarkanmu merasakan seperti apa air Kiroh yang sebenarnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol air Kiroh yang dibawanya, menyuruh Ge Disuo menuangkannya ke dalam banyak cangkir kecil, dan membagikannya kepada semua orang. Meskipun mereka bingung, mengingat Ning Fan telah mengungkap Ge Disuo, mereka memutuskan untuk mencobanya. Setelah mencicipinya, banyak orang berseru takjub. Astaga! Perasaan ini, rasanya seperti aku mau terbang. Luar biasa! Apakah ini air Kiroh yang asli? Rasanya seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan sekarang. Kulitku sudah membaik. Lihat, ubanku mulai menghitam lagi. Mengalami berbagai perubahan ajaib, orang banyak menjadi sangat gembira, dan tatapan mereka ke arah Ning Fan berubah sangat bersemangat. Hadirin sekalian, apa yang baru saja Anda minum adalah air spirit Qi asli, yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Tianling. Anda pasti pernah mendengar manfaat air Kiroh, seperti memperkuat tubuh, mengisi kembali energi, memperpanjang umur, dan meningkatkan konstitusi tubuh. Selanjutnya, lelang yang dimaksudkan sebagai penipuan berubah menjadi acara promosi untuk Spirit Qi Water milik Tianling Biotech. Anak muda, jual saja padaku. Aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Minggir, aku akan membeli semua air Kiroh ini. Orang-orang melambaikan uang tunai mereka, bergegas maju dengan penuh antusias untuk membeli air Spirit Qi langsung dari Ning Fan. Setelah merasakan sendiri efeknya, mereka menyadari betapa menakjubkannya air Kiroh itu. Bagi Anda yang ingin membeli air Spirit Qi, silakan hubungi nomor ini. Tianling Biotech belum memiliki cabang di kota provinsi, jadi kami hanya bisa mengirimkannya dari kantor pusat. Ning Fan menuliskan nomor Lin Xiaoling, memberikannya kepada orang banyak, dan menginstruksikan mereka untuk memesan melalui telepon. Ge Disuo berdiri dengan gemetar, penuh rasa malu, Tuan Ning, ini salah saya karena tidak melihat yang sebenarnya dan menyinggung Anda. Kuali giok ini cukup berharga, anggap saja ini permintaan maaf saya, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan kuali giok kepada Ning Fan dan berbalik untuk pergi. Tunggu, jangan pergi dulu. Ning Fan menghentikannya, dan di bawah tatapan ketakutan Ge Disuo, dia mengeluarkan beberapa pil permajaan dan pil kekuatan dan memberikannya kepadanya. Kuali giok ini memang bernilai mahal, dan karena kau adalah saudara Ge Tiangang dan aku kenal dengannya, aku tidak mungkin mengambil barang-barangmu begitu saja. Bab 270 mustahil memisahkan Ning Fan dan Su Yurong. Sebelumnya, Ge Tiangang telah membantu Ning Fan dengan bantuan kecil, jika tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan Bloodlingxi. Meskipun Ge Disuo menipu orang lain atas nama Ning Fan, sampai sekarang,
dia belum menyebabkan kerusakan apapun, dan Ning Fan tidak merasa perlu mengkhawatirkannya. Mata Gedisuo berbinar kaget saat ia menerima pil permajaan dan pil kekuatan dari Ning Fan. Tuan Ning, apa khasiat ramuan ini? Dia sangat menyadari bahwa ramuan yang dipersembahkan Ning Fan jelas bukan barang biasa. Ning Fan menjelaskan khasiat pil permajaan dan pil kekuatan kepadanya. Gedisuo sangat gembira, dipenuhi rasa terima kasih kepada Ning Fan, sebelum ia pergi. Membiarkan penipu itu lolos begitu saja tanpa memberinya pelajaran, dan bahkan memberinya ramuan. Su Qingcheng mendekat sambil mendengus. Aku dan saudaranya memang ditakdirkan bersama, jadi tidak pantas jika kami bertindak sewenang-wenang. Saat Ning Fan berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah jade cauldron di telapak tangannya, menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah Gedisuo pergi, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sepertinya aku menemukan sesuatu yang beruntung kali ini. Menghadapi tatapan bingung dari kedua wanita itu, Ning Fan tidak menjelaskan lebih lanjut dan segera membawa mereka pergi, langsung kembali ke villa yang baru dibeli. Adapun orang-orang kaya di tempat pelelangan itu, mereka menyaksikan Ning Fan dan rombongannya pergi dengan ekspresi gembira di mata mereka, dan segera mulai menelepon, menghubungi Lin Xiaoling. Setelah cepat-cepat kembali ke villa, Ning Fan naik ke teras atap, meletakkan kuali giok di tanah dan mulai bergegas ke seluruh ruangan. Kenapa terburu-buru? Su Qingcheng mengeluh kesal, aku ingin melihat-lihat lebih jauh. Namun, Su Yurong teringat apa yang baru saja dikatakan Ning Fan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ning Fan, ketika kamu menyebutkan menemukan sesuatu, apakah yang kamu bicarakan adalah kuali giok ini? Ya, Gedisuo hanya tahu cara mengisi kuali giok ini dengan air, tetapi dia tidak tahu bahwa itu bisa menyerap energi spiritual, Ning Fan menjelaskan sambil menyiapkan semuanya. Baru saja, ketika aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk memurnikan eliksir elemen sejati air, aku menyadari bahwa ketika Gedisuo mengembalikan kuali giok kepadaku, kuali itu masih menyimpan kekuatan spiritual yang telah kulepaskan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa materialnya jauh dari biasa. Jika kita menggunakan benda ini untuk membentuk arai pengumpulan roh, efeknya pasti akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat berbicara, ujung jari Ning Fan mengeluarkan kekuatan spiritual, berubah menjadi pedang energi yang membelah kuali giok menjadi 7 bagian. Ning Fan, tanpa terpengaruh, meletakkan 7 keping batu giok pada posisi mata susunan, menggantikan amulet miliknya sendiri. Dia lalu menggunakan 7 batu giok sebagai inti untuk menyiapkan arai pengumpulan roh baru. Suara mendesing. Saat arai pengumpulan roh baru itu disusun, ia bertindak seperti penyedot debu yang kuat, menarik energi spiritual dari segala arah, berkumpul di sekitar villa. Dari atas, tampak seolah-olah energi spiritual dari hampir seluruh provinsi Jiang sedang ditarik. Tak lama kemudian, energi spiritual itu mengembun, membentuk tetesan-tetesan cairan spiritual yang terkumpul dalam wadah-wadah yang telah disiapkan Ning Fan sebelumnya. Ning Fan mengemas cairan spiritual ini. Beginilah proses pembuatan air kiroh, kata Ning Fan sambil menyerahkan sebotol kepada Su Yurong. Air kiroh yang beredar di pasaran hanyalah cairan spiritual yang telah diencerkan. Luar biasa. Su Yurong menerima botol itu, matanya berbinar penuh minat. Kalau begitu, aku akan membantumu mencari batu giok seperti kuali giok di masa depan. Tidak perlu. Sebelumnya, kami menggunakan 7 amulet sebagai mata arai, yang paling lama hanya bisa bertahan setengah hari. Namun, 7 keping giok ini bisa digunakan tanpa batas waktu, dan efeknya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat daripada amulet, Ning Fan meyakinkan, menggelengkan kepalanya dengan puas. Su Qingcheng menyilangkan tangannya, menggoda, kau membuat air kiroh tepat di depan kami, mengungkap rahasia dagangmu. Ya, kau tidak bermaksud membungkam kami, kan? Su Yurong pun menyeringai manis, bercanda. Ning Fan menatap Su Yurong dengan serius dan berkata, Nona Su, bagi orang lain ini adalah rahasia dagang, tetapi bagi Anda, ini sama sekali bukan rahasia. Aku tidak punya rahasia darimu. Mendengar ini, pipi Su Yurong merona merah saat dia menepuk dada Ning Fan pelan, sambil mendengus, kamu menyebalkan, bicara terus terang. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan ledakan kegembiraan. Si tolol ini akhirnya bisa ngomong manis. Cekikikan. Su Qingcheng, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendesah dalam hati. Tampaknya tugasnya untuk memisahkan Ning Fan dan Su Yurong menjadi semakin mustahil. Saat arai pengumpulan roh terus beroperasi, sejumlah besar cairan spiritual terakumulasi di dalam arai. Ning Fan memanggil Suanger dan berkata, Suanger, ini adalah arai pengumpul roh. Mulai sekarang, kaulah yang akan bertanggung jawab mengoperasikan arai ini. Aku akan mengajarimu cara mengumpulkan cairan spiritual dan membuat air ki spiritual. Melihat tanah dipenuhi air ki roh, Suanger tak dapat menahan rasa takjubnya. Guru,
Apakah air kiroh ini, komoditas laris di pasaran yang konon dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh, buatan Anda? Ketenaran air spirit Qi telah menyebar ke seluruh provinsi Jiang, dan Suanger tidak asing lagi dengannya. Baiklah, air kiroh diproduksi menggunakan arai pengumpul roh ini. Anda akan mengelolanya mulai sekarang, jawab Ning Fan sambil tersenyum. Wajah Suanger menunjukkan keterkejutan, kegelisahan merayapinya saat dia berkata, Tuan, arai pengumpul roh sangat penting, tidakkah Anda khawatir sesuatu mungkin salah jika Anda menyerahkannya kepada saya? Jangan khawatir, aku percaya padamu, kata Ning Fan sambil tersenyum meyakinkan. Tersentuh oleh kata-kata ini, Suanger bertanya dengan lembut, Guru, mengapa Anda begitu mempercayai saya? Dia tahu betapa populer dan berharganya air kiroh, dan karenanya menyadari pentingnya arai pengumpulan roh. Jika mereka yang memiliki niat jahat mengetahui tentang spirit gathering arai yang mampu menghasilkan air kiroh. Ning Fan menepuk bahunya, berkata penuh arti, Suanger, meskipun matamu menyimpan kebencian yang tak mudah dihilangkan, menurutku, kebencian itu hanya dangkal. Di balik penampilan luarmu, matamu bagaikan mata air yang jernih. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.